Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Juventus sudah tidak sabar ingin juara Liga Champions lagi. Juventus merupakan klub yang paling berambisi untuk bisa menjuarai Liga Champions. Maklum saja, pasalnya La Spezia Signora sudah puasa gelar Liga Champions selama 14 tahun lebih. Nyusul hasil undian Liga Champions yang mempertemukan Juventus dengan FC Porto, Pavel Nedved mendesak timnya belajar dari kesalahan di masa lalu. Nedved sebenarnya yakin Juventus bisa menang asalkan tidak jemawa. Menarik untuk mengetahui jalannya persaingan Juventus dan Porto di babak 16 besar nanti. Serie A musim ini lebih seimbang, Conte percaya Inter bisa raih Scudetto. Inter Milan akan berjumpa Napoli di Giornata 12 Liga Italia. Inter memang sudah tersingkir di Liga Champions dan tak masuk ke Liga Eropa, sehingga bisa fokus di kancah domestik. Mereka sekarang memiliki jadwal yang lebih lenggang dibandingkan para pesaingnya di papan atas. Oleh sebab itu, 3 poin dari Napoli wajib diraih Inter jika tak ingin tergelincir dari papan atas. Conte pun menatap laga melawan Napoli dengan penuh optimisme. Sebab sejak musim lalu Inter telah berubah menjadi tim penantang Scudetto, bukan lagi sekedar menjual nama besar, namun kepayahan di penghujung musim. Dybala minta naik gaji, Presiden Juventus butuh pembuktian. Proses pembaruan kontrak yang coba disodorkan pihak Juventus kepada pemain mereka Paulo Dybala kini memasuki babak baru. Dybala sendiri sebenarnya memiliki niatan untuk melanjutkan karir di Juve. Pada Juni 2020, ia telah disodori kontrak baru oleh pihak Bianconeri. Akan tetapi, pemain berjuluk La Joya tersebut merasa kalau dirinya pantas untuk mendapat nominal gaji yang lebih baik dari apa yang ditawarkan tersebut. Sejak saat itu, pihak Juve belum memberikan tawaran baru. Maka dari itu, Dybala menyebut kalau saat ini ia belum ditawari kontrak baru. Dybala juga merasa kesal dengan orang-orang di ruang rapat yang membuat dirinya dipandang sebagai pemain yang mata duitan, sehingga membuat para fans memusuhinya. Everton mau pinjam Dele Alli. Jose Mourinho tidak memakai jasa Dele Alli. Itu terbukti pemain berusia 24 tahun tersebut cuma baru bermain 3 kali di Liga Inggris dengan 1 kali saja jadi starter. Dilansir dari Mirror, Dele Alli memang sempat diganggu cedera. Meski begitu, sebenarnya beberapa waktu belakangan kondisi Alli sudah fit, hanya saja lebih sering menghiasi bangku cadangan. Rumor terbaru Everton ingin meminang Dele Alli. Everton ingin meminjamnya di bursa transfer musim dingin pada Januari 2021 nanti. Everton ingin memperkuat lini tengahnya. Alli dinilai masih punya potensi dan bisa membawa The Toffees bersaing kembali ke papan atas klasemen Liga Inggris. Leeds United ingin comot Tomori dari Chelsea. Klub yang baru promosi dari divisi Championship yakni Leeds United dikabarkan berencana untuk meminjam Fikayo Tomori dari Chelsea pada bulan Januari nanti. Rencana itu pun tampaknya bisa sukses. Pasalnya Tomori sendiri memang disebut ingin cabut dari Chelsea. Sebab saat ini saja ia tak mendapat kesempatan bermain di skuad asuhan Frank Lampard tersebut. Musim ini Tomori cuma mendapat jatah bermain sekali saja di skuad Chelsea. Padahal The Blues sudah bermain 18 kali sejauh ini di Premier League dan Liga Champions. Massimiliano Allegri kirim indikasi bakal segera latih Arsenal. Massimiliano Allegri kembali mengutarakan keinginannya untuk bisa melatih klub Liga Inggris suatu saat nanti. Pasalnya Allegri mengaku sangat terkesan dengan perkembangan yang dialami oleh klub-klub Liga Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Pernyataan yang diutarakan Allegri tersebut membuat rumornya membesut Arsenal pun semakin kencang. Terlebih Arsenal sendiri memang kabarnya tengah memikirkan ulang posisi Mikel Arteta sebagai manajer mereka usai rentetan hasil buruk di Liga Inggris 2020-2021.
Tottenham jadikan laga kontra Liverpool sebagai momen pembuktian diri. Pertandingan antara Tottenham melawan Liverpool diyakini bakal berlangsung sengit. Pasalnya, kedua tim tersebut memang memiliki kekuatan yang bisa dikatakan berimbang. Tidak hanya itu, baik Tottenham dan Liverpool sama-sama bertekad untuk bisa memetik kemenangan di pertandingan ini untuk bersaing di papan atas klasemen. Kini jelang dimainkannya laga tersebut, Højbjerg lantas memberikan pandangannya. Højbjerg membeberkan arti penting bagi Tottenham untuk bisa memenangkan laga kontra Liverpool. Pasalnya, menurut pandangan Højbjerg, dengan kemenangan atas Liverpool, maka tidak bakal ada yang menaruh keraguan terhadap peluang Tottenham untuk bisa menjuarai Liga Inggris 2020-2021. Wolverhampton versus Chelsea, The Blues tumbang 1-2. Pekan ke-13 Premier League menyajikan duel Wolverhampton versus Chelsea di Molineux Stadium. Kedua tim sama-sama gagal mencetak gol di babak pertama. Chelsea membuka gol lebih dulu di menit ke-49 lewat Olivier Giroud. Wolverhampton berhasil membalikan keadaan melalui gol Daniel Podence di menit ke-66. Absolutely. Dan Pedro Neto di penghujung laga. They may choose to go it alone. Neto to strike it! Pedro Neto! Pertandingan tuntas untuk kemenangan The Wolves 2-1. Dengan hasil ini, Chelsea melorot ke peringkat kelima dengan 22 poin. Adapun Wolverhampton naik ke posisi ke-10 dengan 20 poin. Manchester City versus West Brom tuntas 1-1. City menjamu West Brom di Etihad Stadium dalam lanjutan Premier League. City tampil begitu dominan. City unggul lebih dulu lewat gol Ilkay Gundogan di menit ke-30. Sterling now to the byline, plays it in. City have a chance. Namun West Brom kemudian membalas setelah tendangan Semi Ajayi berbelok usai membentur kaki Ruben Dias dan jadi gol bunuh diri. The second time, but it's not conclusive, and West Brom have scored. Di paruh kedua, tak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Manchester City menempati posisi ke-6 di klasemen Liga Inggris dengan 20 poin dari 12 laga. Sementara West Brom ada di urutan ke-19 dengan 7 poin dari 13 pertandingan. Real Madrid versus Bilbao, lawan 10 pemain, Los Blancos lumat tim tamu. Bermain di Stadion Alfredo Di Stefano, tim tamu sudah harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-13 setelah Raul Garcia di kartu merah. Madrid baru bisa mencetak gol di penghujung babak pertama lewat aksi Toni Kroos. Bilbao sempat menyamakan kedudukan di menit ke-52 lewat aksi Ender Capa. Karim Benzema menjadi pahlawan Madrid setelah berhasil mencetak 2 gol di menit ke-74. Dan di penghujung laga. Skor 3-1 untuk kemenangan Los Blancos menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Real Madrid nyaman di peringkat ketiga dengan raihan 26 poin, sedangkan Bilbao tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 14 poin. Werder Bremen versus Dortmund, di Borussen menang tipis 2-1. Dortmund menang tipis 2-1 melawan Werder Bremen dalam lanjutan Bundesliga di Weserstadion, Rabu 16 Desember. Dortmund mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-12 melalui Rafael Guerreiro. Werder Bremen menyamakan skor di menit ke-28 melalui Kevin Mohwald. Dortmund kembali unggul pada menit ke-78 melalui gol Marco Reus. Hasil ini membuat Dortmund menempati posisi keempat dengan 22 poin, sementara Werder Bremen menempati posisi ke-13 dengan 11 poin. Hasil Bundesliga hari ini. Eintracht Frankfurt imbang 3-3 atas Mönchengladbach, VfB Stuttgart imbang 2-2 atas Union Berlin, Hertha Berlin imbang melawan Mainz dengan skor kacamata.
Benevento tahan imbang Lazio 1-1. Pertandingan Benevento melawan Lazio pada lanjutan Liga Italia di Stadium Ciro Vigorito Rabu 16 Desember berakhir dengan skor imbang 1-1. Lazio sebenarnya mampu membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-25 melalui Ciro Immobile. Milinkovic-Savic. Good effort, great goal, Ciro Immobile. Namun di menit ke-45, tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan melalui Pasquale Schiattarella. Tuya trying to get there, Schiattarella! Benevento level. Dengan hasil ini Lazio menempati posisi ke-8 dengan 18 poin, sedangkan Benevento berada di posisi ke-13 dengan 12 poin. Sementara di pertandingan lain, Udinese bermain imbang melawan Crotone dengan skor 0-0. Tak bahagia di Atletico, bintang buangan Arsenal masuk radar AC Milan. Pemain Arsenal yang tengah dipinjamkan ke Atletico Madrid, Lucas Torreira, dikabarkan kembali menjadi incaran raksasa Serie A Liga Italia AC Milan di bursa transfer 2021. Sudah lama AC Milan dirumorkan menaruh minat pada gelandang Arsenal tersebut. Bahkan sang pemain sendiri juga pernah memberi kode bersedia pulang ke Serie A Liga Italia. Yang jelas, dengan karir suramnya itu, Torreira berpotensi kembali ke Arsenal dalam waktu dekat atau istilahnya premature return. Jika hal itu terjadi, The Gunners kemungkinan bakal mencari wadah baru bagi pemainnya itu. AC Milan tentu bakal sangat menunggu momen tersebut, sebab mereka juga sedang butuh gelandang anyar untuk membenahi lini tengah skuad Stefano Pioli. Theo Hernandez ingin bertahan di AC Milan selamanya. Theo Hernandez mengakui dirinya tidak bisa membayangkan kembali ke Santiago Bernabeu dan pemain asal Prancis itu berharap bisa bertahan di AC Milan selamanya. Hernandez membantu AC Milan memuncaki klasemen sementara Serie A di awal musim 2020-2021 ini dan memastikan mereka menjadi satu-satunya klub yang tidak terkalahkan dari 5 liga top Eropa. Saya pikir saya berada di momen terbaik dalam karir saya, ujar Hernandez kepada El Transistor. Saya pergi ke Madrid ketika masih sangat muda. Sulit ketika Anda tidak mendapatkan menit-menit bermain. Saya tidak bisa membayangkan kembali ke sana. Saya sangat senang di sini. Jika saya bisa, saya akan tinggal di Milan selamanya, ungkapnya. Resmi AS Roma beri kontrak baru untuk pahlawannya di Liga Eropa. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia AS Roma baru saja resmi memberikan kontrak baru pada pahlawannya di Liga Eropa 2020-2021, Riccardo Calafiori. Pada 3 Desember 2020, Calafiori resmi dipanggil ke skuad senior oleh pelatih mereka, Paulo Fonseca. Ia sukses mencetak gol pertamanya bersama mereka saat Roma melawan Young Boys di Liga Eropa 2020-2021. Mengetahui bakatnya yang luar biasa, Yellow-Rossi pun lantas memberinya kontrak baru sampai Juni 2025 dan siap membela skuad Paulo Fonseca hingga kembali berjaya. Krisis back, Liverpool bidik pemain andalan Inter Milan di Januari. Raksasa sepak bola Liga Inggris Liverpool dikabarkan meminati pemain andalan Inter Milan di bursa transfer musim dingin 2021 lantaran skuad Jurgen Klopp itu sedang krisis back. Mereka mengincar back Inter yang bernama Steven De Vrij. De Vrij diyakini sebagai pemain ideal yang sangat cocok untuk bermain dengan sistem Jurgen Klopp. Namun, The Reds mungkin bakal sulit untuk memboyong sang back di bursa transfer. Sebab pelatih Inter yang bernama Antonio Conte dikabarkan tidak memiliki rencana untuk membuang De Vrij. Lantaran skuad asuhannya juga sedang butuh back tangguh agar tetap bisa kompetitif. Gareth Bale pilih balik ke Real Madrid ketimbang dipermanenkan Tottenham. Gareth Bale rupanya masih memiliki keinginan untuk kembali berseragam Real Madrid. Dia ingin kembali saat masa pinjamannya di Tottenham Hotspur berakhir 2021 nanti. Dia ingin menyelesaikan masa kontrak bersama Madrid yang berakhir pada 2022 mendatang. Hanya saja akan sulit bagi pemain timnas Wales itu untuk kembali mendapatkan tempat di Madrid. Apalagi jika Zinedine Zidane masih menjadi pelatih Los Blancos. Selama di Tottenham, Jose Mourinho sebenarnya juga tak terlalu sering memainkan Bale. Apalagi dia sempat mengalami cedera lutut pada awal musim. Total, Bale hanya tampil di 9 laga pada semua kompetisi.
Terungkap, ini alasan Willian tampak lesu dan tidak cocok di Arsenal. Willian bisa jadi salah satu transfer Arsenal yang berakhir gagal dan terbuang sia-sia. Sejauh ini Willian memang tampak belum padu. Masalahnya Arsenal sedang kesulitan, Arteta tertekan, karena itulah torehan minor pemain baru seperti Willian jadi lebih disorot. Faktanya, Direktur Teknik Arsenal, Edu, yakin betul bahwa Willian akan memenuhi ekspektasi nanti, hanya butuh waktu. Dengar, semua orang mengenal Willian. Jika ada orang yang berkata dia bukan pesepak bola bagus, maka mungkin mereka tidak memahami sepak bola. Tegas Edu kepada Metro. Sebab dia selalu memberikan performa di level top, lalu dia pindah klub. Jadi bagi saya, kasus Willian hanya masalah waktu sampai dia memberikan performa apik yang kita semua sudah tahu, ungkapnya. Terlalu pede, PSG bersiap sambut lonjakan penjualan kostum Lionel Messi. Spekulasi perihal masa depan Lionel Messi masih menjadi salah satu topik yang paling mengganggu Barcelona. Sampai sekarang belum ada jaminan Messi masih akan bermain di sana musim depan. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh PSG. Kabarnya raksasa Prancis ini telah mengambil langkah signifikan dalam pemburuan Messi, bahkan mengungguli Manchester City. Mengutip Football Transfer, PSG telah meminta toko-toko resmi klub bersiap menghadapi lonjakan penjualan kostum. Mereka yakin Messi bakal tiba, yang tentu akan meningkatkan penjualan kostum secara drastis. Bertahun-tahun kepergian Messi dari Barcelona tampak mustahil, kini justru semakin dekat tanpa bisa dicegah. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!